berjumpa lagi. Kita akan belajar mengenai Google dan aplikasi yang terdapat di dalamnya. Ada banyak aplikasi, baik itu Google Drive, Google Sheet, Google Form, Google Slide, dan banyak macamnya. Tapi kita akan coba bahas satu persatu fitur Google ini yang kebetulan memang dikasih free untuk seluruh pengguna Google. Namun sebelumnya pastikan dulu teman-teman semua sudah memiliki email yang domainnya di Google Mail atau yang biasa kita singkat dengan nama Gmail atau Gmail. Oke, untuk cara pembuatan email menggunakan Google Mail bisa dilihat di video sebelumnya yang akan dijelaskan lebih detail bagaimana pembuatan sebuah email. Oke, langsung saja kita akan memulai dengan Google Drive. Nah, Google Drive ini merupakan tempat penyimpanan yang diberikan oleh Google kepada seluruh penggunanya atau yang biasa disebut dengan kata user, di mana setiap kali kita mendaftar pembuatan email maka kita akan dapat gratis 15 GB untuk tempat penyimpanan file. Nah, cara mengakses Google Drive seperti apa? Tahapan pertama, pada browser Google, kebetulan browser yang digunakan adalah Google Chrome. Jadi pada Google Chrome kita cukup ketik aja di bagian atas itu adalah Google Drive. Nah, kemudian pada bagian hasil pencarian tinggal klik aja Google Storage, karena Google Drive merupakan storage atau tempat penyimpanan. Nah, kita tinggal pilih go to Drive atau pergi kepada Drive. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini ID saya setiap kali kita mendaftar atau membuat email, kita akan diberikan gratis 15 GB untuk tempat penyimpanan di Google Drive. Namun, jika kita merasa kurang, kita dapat membeli tambahan storage ataupun membeli tambahan penyimpanan dengan cara mengklik buy storage. Maka akan tampil pada halaman berikutnya adalah berapa yang harus kita bayar. Nah, seperti yang teman-teman pada lihat, yang free ini adalah gratis, yang pada saat kita daftar kita akan dapat 15 GB secara gratis. Namun kalau kita kurang, kita bisa nambah sampai 100 GB. Itu kita cukup bayar 269.000 per tahun atau bisa dicicil sebanyak 6.900 per bulan. Namun jika butuh untuk kapasitas besar, bisa memilih yang 200 GB ataupun yang 2 TB. Sangat disarankan membeli storage ini sesuai dengan kebutuhan saja supaya tidak mubazir. Oke, karena saat ini kita memiliki 15 GB yang gratis, jadi kita pakai yang gratis dulu aja. Adapun untuk yang berbayar nanti akan diterangkan pada video berikutnya, yaitu Google Family. Saat ini kita fokus kepada Google Drive. Google Drive sendiri ini bisa menyimpan apapun, jadi tidak harus produk Google aja seperti Google Sheet, Doc, Slide, dan lainnya, tapi juga bisa produk-produk seperti Microsoft Office ataupun video, atau bahkan dibilang kayak file PDF, semuanya bisa. Nah, cuman alangkah baiknya kita atur pemakaian Google Drive kita. Dalam artian begini, kalau kita sekedar upload, contohnya begini, kita upload contohnya nih. Perhatikan, kita akan melakukan loading untuk semua jenis file. Nah, sudah terlihat, sudah terupload. Terus kita upload lagi nih, misalnya dokumen sharing, misalnya kita ini deh, kemudian kecil aja, yang kecil. Oke. Kita coba upload. Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat ada dua tipe file. Yang pertama adalah gambar, yang kedua adalah software, aplikasi. Atau misalnya kita upload yang aja
itu adanya di ya, namanya nih men kan ini dalam Google Drive kita nih beraneka ragam tipe file, baik itu aplikasi, PDF, Word, gambar. Nah kalau seperti ini, kalau sedikit sih tidak masalah ya, gampang untuk mencarinya. Tapi coba teman-teman bayangkan, Bapak Ibu bayangkan filenya itu ribuan, bahkan mungkin puluh ribuan, atau kalau yang paling ekstrem mungkin sampai ratusan ribu, atau mungkin ya kalau jutaan sih kayaknya kecil ya, tapi anggaplah puluhan ribu deh. Nah, bagaimana cara kita mengaturnya? Ya sama seperti kita mengatur di PC kita atau di laptop kita masing-masing, kita tinggal buatkan aja foldernya. Caranya dari menu new, pilih folder. Oke, kita kasih nama. Contoh, kita bikin kumpulan gambar, atau misalnya kumpulan file gambar. Perhatikan, ini udah ada. Nah, terus kita buat lagi. Oh, ini ada PDF nih. Kita buat lagi. Misalnya kan file PDF. Lihat. Lalu kita buat satu lagi, misalnya kan software. Kita ambil 3 saja. Pertama, bagaimana caranya masukkan file gambar ini? Ada 1, 2, 3, 4, 8 ada 8 gambar. Nah caranya kita memasukkan langsung ke file gambar, ada beberapa cara. Cara pertama adalah tinggal di drag, langsung tarik, masukin ke file gambar. Ini cara pertama, udah masuk ya. Kalau kita lihat di file gambar, dia udah nyimpan di sini. Cara yang kedua adalah jika Bapak Ibu tidak mau main drag and drop, ya dipilih filenya, klik kanan, pilih move to. Nanti kan coba dilihat di sini ada move to. Begitu dipilih move to, akan ditampilkan seluruh isi yang ada di dalam Google Drive ini, termasuk folder. Tinggal kita pilih adalah gambar. Oke, kalau misalnya di dalamnya ada folder lagi, diklik ini, pilih nama foldernya. Gambar, tinggal di move. Nah, misalnya kita buat ada folder lagi, jadi ada foldernya kita buat misalnya testing. Si file gambar ini ada di dalam folder testing. Caranya seperti apa? Bisa juga melalui drag seperti tadi, atau bisa diklik kanan move to, pindahin ke testing. Oke. Nah, ternyata masih ada 3 gambar nih. Kalau kita sistemnya main drag, kita akan beberapa kali kerja. Caranya gimana? Tinggal dipilih gambarnya, klik kanan, pilih move to. Perhatikan, ini testing, tapi bukan di testing, melainkan di dalam folder yang terdapat di testing. Itu file gambar. Lalu di move. Nah, untuk ngeceknya bener enggaknya, tinggal kita buka testing, file gambar. Nah, sudah ada di dalam ini kan 3 gambar terakhir. Oke. Kemudian yang belum kita rapikan apa nih? Oh, file PDF. Ada berapa nih? Oh, kebetulan ada 3. Kalau dia beraturan enak, tinggal disorot begini akan terkumpul. Tapi kalau dia modelnya lompat-lompat begini bagaimana ya? Cukup tekan satu file, lalu tekan tombol Ctrl dan klik file lainnya. Kalau mau cepat tinggal drag. Selesai. Terus, oh ada 2 nih yang untuk software.
Karena ini berdekatan, tinggal disorot aja dari bawah gini Bapak Ibu, teman-teman. Dipilih, masukin ke kumpulan software. Ternyata masih ada nih satu lagi, itu Word file atau Office file. Tinggal buat lagi aja, foldernya namanya file Office. Nah, bagaimana? Tinggal di drag aja, selesai. Jadi jika ada file lagi yang lain, ya ini sudah rapi ya, sudah tertata. Jadi ketika kita mau mencari, oh ya mau nyari gambar nih, di mana lihatnya? Nah, ternyata gambar ada dalam folder testing ini. Terus pertanyaannya, saya mau mengeluarkan folder gambar file gambar ini dari folder testing, itu gimana ya caranya ya? Ada cara yang lain, yaitu diklik kanan, baru kita pilih move to, kita balik. Nah, kita move here, jangan diklik. Karena apa? Kita mau dia bertemu dengan teman-teman yang di sini nih. Kalau diklik, artinya kita masukkan si file gambar ke dalam file Office, tapi kita nggak usah diklik. Tuh, tinggal ke sini, tinggal move here. Perhatikan, gambar sudah berdiri sendiri. Sementara file testing, foldernya kosong. Nah, terus berikutnya, wah ini salah nama nih, harusnya jangan testing. Tapi misalnya kita buat aplikasi lainnya, gimana caranya? Kalau di laptop F2 langsung rename. Kalau ini tinggal klik kanan, pilih rename. Di nama, misalnya tadi aplikasi lainnya. Selesai, maka secara alfabetis dia akan mengikut. Karena dia huruf aplikasi A duluan dibandingkan dengan K ini semua, maka dia akan menjadi pertama. Oke. Ini sekilas mengenai Google Drive. Kemudian adalah bagaimana kita melakukan sharing file dari Google Drive. Kita ingin file yang kita ada di dalam ini, yang di dalam folder ini, misalnya kita mau ngasih orang untuk mengakses, bisa download, bisa mau melihat doang. Nah, caranya gimana? Caranya adalah klik kanan file gambar atau folder lain yang mau kita share. Ini klik kanan. Nah, terus kita pilih share atau berbagi. Nah, kebetulan saya menggunakan bahasa yang di sini adalah bahasa Inggris, jadi saya pakai yang share. Nah, perhatikan, kalau kita hanya mau share ke orang-orang tertentu, kita cukup memasukkan emailnya saja atau grup email. Sebagai contoh, saya mau masukkan ke email saya yang lain. Ini udah, nanti tinggal link, ini ada notifikasi, tinggal buat silakan diklik link berikut. Ini begitu diklik akan keluar bukan file gambar. Setelah selesai, tinggal diklik send. Sudah selesai. Tapi sebelumnya tinggal dipilih, ini penerima, dia bertindak bisa mengedit atau hanya cukup sebagai komentator, atau hanya cukup untuk melihat saja. Kalau hanya untuk melihat saja, pilih tabnya itu adalah viewer. Kalau dia bisa komen, tinggal pilih komentar. Tapi kalau dia bisa mengedit isi di dalam folder itu, pilih editor. Oke. Tinggal diklik send. Selesai. Nah, terus bagaimana kalau kita mau share ke semua orang tanpa harus masukkan satu persatu? Nah, tinggal diklik kanan, kembali lagi, pilih share. Oke, kita pilih di bawahnya ini, get link. Tapi pilih change to anyone with link. Nah, perhatikan ini linknya begitu panjang. Nah, sama seperti pada waktu kita share tadi ke satu orang, kita akan kasih lihat ini ke siapa aja nih.
orang ini link ini bisa dilihat. Nah, orang yang bisa ngelihat link ini, dia hanya bisa ngapain sih? Hanya bisa viewer nih, atau komentar nih, atau bisa edit. Nah, sekarang kita coba nih, orangnya hanya bisa melihat. Yes. Oke, kita copy dan tes pakai browser yang satu lagi. Ya, seperti ini. Nah, buka. Oke, ketika kita mau klik, nah, terus sekarang kita coba file linknya. Get link, jadi komen atau edit. Oke. Nah. Dan sekarang kita coba nih, download semua. Atau misalnya ini kelamaan, ya, download. Dia akan mengarahkan ke mana kita kita bikin. Selesai. Nah, ini sudah bisa dilihat filenya. Kita lihat di sini, show in folder. Kita bisa open with. Nah, jadi, oke. Ya, demikian mengenai Google Drive secara singkat. Perhatikan, tadi kita sudah mengupload beberapa gambar, beberapa file dokumen. Nah, akan terlihat di sebelah kiri, sisi kiri, bahwa total file yang sudah kita upload itu adalah 14,1 mega. Tanpa perlu kita harus pakai kalkulator, Google sudah membantu. Berapa sih yang sudah kita pakai dari kapasitas harddisk yang diberikan oleh Google secara gratis. Ya, demikian untuk video Google Drive. Untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang lain seperti Google Slide, Google Form, Google Spreadsheet, dan kolaborasi dari antara seluruh fitur Google. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan see you in the new video. Bye.